A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlu baiti ay zuriyati. Adapun turunan isun, kata Nabi Muhammad SAW. Adapun turunan kaula, ay zuriyati, tegasnya turunan saya, kata Nabi. Amanu li ummati, iku menjadi sebab aman umat Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya zuriat Nabi menjadi sebab wasilah amannya umat Nabi Muhammad SAW. Fa iza zala ahlu baiti kanal qada'u ala ummati. Maka di manakala hilang ahlu baiti, ahli turunan Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi dihilangkan oleh seseorang yang ada kemauan atau tidak suka kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, mau dihilangkan nih ahli bait Nabi. Kanal qada'u ala ummati, maka bukti apa ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ala ummati, sudah ada qada dan qadar Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nih. Udah sampai sekarang berarti ya. Awas, ketika turunan Nabi Muhammad SAW, ahli bait Nabi mau dihilangkan, ini sudah ada dalam ketentuan Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya seperti apa? Min zuhuril bidah. Nanti ketika bait Nabi dihilangkan, kita selaku umatnya, awas ya, nanti akan muncul bid'ah. Muncul bid'ah. Jadi keilmuan yang diucapkan oleh orang tidak menemukan dalil nakli, baik Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi diucapkan oleh seseorang tersebut dengan hawa nafsunya. Gitu ya. Tuh. Wagolabatil ahwa. Wagolibatil ahwa. Nah, ketika sudah terjadi secara zahir perbid'ahan, saking tidak sukanya seseorang kepada ahli bait Nabi, kepada zuriat Nabi, bakal terjadi secara zahir bid'ah. Nah, wa ghalibatil ahwa, kita ini mau kemana? Mau ikut kemana? Kita mau naik perahu. Jadi diibaratkan kita mau ikut kemana? Mau ikut ulama yang ahli Allah kah? Mau ikut habaib yang ahli Allah kan? Mau ikut habaib yang banyak maksiat kan? Mau ikut kiai mana kita ini? Makanya ketika kita tidak bisa memahami seseorang, nah nanti kita akan terjerumus juga nih, banyak di sini dia. Melihat zahirnya seseorang membawa kepada Allah, akan tetapi di dalamnya membawa bid'ah atau tidak sesuai dengan aturan, dibawa oleh hawa nafsunya, ingin menang sendiri. Nah, waqtilafil aqaidi wa zuhurir rumi wa ghairiha. Nanti akan berbeda akidah. Sudah terjadi sekarang ya, akidahnya kita ini ke Imam Asy'ari apa kemana ini ya. Kalau saya sih ke Imam Asy'ari. Jadi perbedaan ilmu tentang keyakinan ini, akidahnya banyak yang tidak sesuai, terutama bagi seseorang orang awam nih yang bahaya ya, iman taklid.
Jadi taklid kepada seseorang ini kan bahaya. Masih diikhtilafkan keimanannya, masih belemen, bahaya, masih bahaya. Bisa masuk ke neraka, bisa enggak ini ya. Ketika orang iman taklid ini, bisa dikatakan mukibin, mukiman ya. Mudah-mudahan saya nggak mau jadi mukiman saya ya. Harus punya keimanan yang pasti. Karena gelombang akhir zaman ini kita tidak bisa melihat secara batiniah. Dilihat johirnya bagus, ternyata batinnya nggak bagus. Makanya saya alhamdulillah punya guru ini, punya guru pembimbingnya alhamdulillah. Makanya saya mah ke para ulama, ke para habaib, saya mah belum taslim, tapi saya ke para ulama, ke para kiai, ke para habaib yang paham ilmu, saya takriman memuliakan. Tapi saya untuk urusan taslim jangan dulu gitu kalau saya, karena saya punya guru. Tapi takriman saya memuliakan pada ulama habaib, terutama di negara Rum nih, dan selain daripada negara Rum, Indonesia yang nampak zahirnya ini terjadi bid'ah akidahnya tidak sesuai di negara Rum. Ini kata Nabi ini ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah tahu nih. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah tahu bakal terjadi fitnah-fitnah tentang zuriat. Nah, kita nih mau ikut kemana nih ya? Wa ana amanun li ashabi faiza zahabtu. Jadi ketika ada Nabi Muhammad SAW, amanun ini menjadi sebab keamanan. Amannya dunia, amannya Islam, amannya tentang akidah. Di ashabi masih ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ini masih aman Islam. Akidah keimanannya masih aman. Nah, sekarang pada hancur nih. Faiza zahabtu. Maka di manakala Nabi Muhammad SAW aimitun, ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kanal qadau ala ashabi minal fitani wal hurubi war tidadi man irtada wa ikhtilafil qulub. Terjadi sekarang Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, maka ketentuan hukum-hukum Allah di akhir zaman ini sudah ketentuan, berarti ya hukum ketentuan Allah sudah berubah nih di akhir zaman ini. Baik kepada sahabat Nabi, kita banyak nih ya, minal fitani, terjadi fitnah-fitnah, perang, baik perang akidah, merasa dirinya benar, perang ucapan, perang ilmu, dan akhirnya terjadi fitnah-fitnah wartidadi, dan banyak yang murtad kesininya ya. Wakhtilafil qulub, dan berbeda-beda hatinya. Kita ini kadang-kadang tidak ser kepada Habib, kadang Habib juga tidak ser kepada ulama, ulama tidak ser kepada Habib, apalagi mukibin ya. Jadi hatinya ini merasa benci kepada habaib atau benci kepada ulama. Ya gitulah, dibolak-balik, pikirkan aja sama kita. Nah, ini bahasa zuriat Nabi Muhammad SAW ini menjadi simbolis kesininya ya di akhir zaman ya. Karena di sini juga disebutkan wal jibalu amanun. Jadi gunung ini, adapun gunung adalah menjadi sebab keamanan. Ketika ada gunung, gunung ini menjadi tertegar untuk dunia supaya tidak goyang. Nah, sekarang sudah terjadi gunung-gunung banyak yang meletus. Nah, dunia ini tidak stabil, sahabat. Di ahlil ardi ya. Jadi ketika ada gunung masih stabil, masih ada gunung di Indonesia, di dunia, menjadi sebab keamanan untuk ahli dunia. Di akhir zaman ini gunung-gunung sudah meletus sebagian. Maka ya secara tidak langsung dunia ini kadang goyang, kadang tidak goyang. Jadi
masih ada gunung yang belum meletus bisa menyeimbangkan dunia untuk kita yang mengisi dunia. Kalau gunung-gunung sudah tidak ada, hancur dunia ini. Bahasa simbolis nih ya. Makanya bahasa simbolis tadi ketika zuriat Nabi ini menjadi ciri keamanan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika tidak ada zuriat Nabi mau dihilangkan, berarti sudah menjadi ciri itu ya. Berarti acak-acakan ini nantinya ya. Nanti terjadi fitnah, bid'ah, akidahnya melenceng nanti. Kasihan juga nih anak cucu kita ya. Kana al-qada'u ala ahli al-ardi, bukti hukum Allah Subhanahu wa taala secara qada dan qadar Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahli bumi, untuk kita selaku yang mengisi bumi ini. Terjadi fitnah-fitnah, yang penting benar penelitian saya berarti di akhir zaman ini kita gelombangnya berbeda dengan kemarin-kemarin. Berarti semua umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini harus ngaji, harus mempunyai keimanan yang pasti. Ketika di akhir zaman ini manusia umat Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai keimanan, imannya iman taklid, ini bisa bahaya. Tidak mempunyai ilmu, bahaya ini ya. Di akhir zaman ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.